Kereta rel listrik atau KRL juga akrab disebut komuter lain adalah salah satu jenis transportasi massal andalan lainnya di Jakarta. Dengan rute relatif panjang, KRL melaju dengan kecepatan rata-rata 40 hingga 90 km per jam tanpa hambatan. Bebas macet adalah keunggulannya. Setiap hari ada sekitar 600.000 hingga 900.000 penumpang yang dapat diangkut melintasi jalur komuter ini. Sarana-sarana pendukungnya pun kini terlihat semakin nyaman. Stasiun yang bersih dan sistem tiket elektronik cukup memudahkan pelanggan KRL. Tak ada lagi kelas ekonomi dengan penumpang yang berdesakan hingga ke atap kereta. Transportasi massa andalan masyarakat Jakarta selain Transjakarta adalah KRL. Ini jam-jam orang berangkat bekerja. Bagaimana situasi di stasiun dan juga di dalam kereta? Mari kita lihat. Saya pun menunggu kereta di peron yang tersedia. Sayangnya, belum ada fasilitas menunggu yang memadai. Pihak komuter lain menjanjikan setiap kereta berangkat setidaknya setiap 5 hingga 15 menit sekali. Hari ini relasi Bogor ke Jakarta Kota ataupun dari Depok ke Jakarta Kota itu sudah 5 menit sekali. Gitu loh. Dari Bekasi ya masih 15 menit. Dari Serpong ya kurang lebih sama lah ya. Namun ternyata saya masih harus sedikit kecewa. Pagi ini di stasiun Palmerah saya menunggu lebih dari 25 menit dan kereta yang dinanti belum juga tiba. Kereta tak sesuai jadwal adalah hal yang masih lumrah. Penumpang pun tak punya kepastian berapa lama harus menunggu. Setelah menanti selama 35 menit, akhirnya kereta yang akan saya tumpangi tiba. Seperti dugaan, gerbong yang saya naiki sudah penuh sesak. Saya pun harus rela berdiri, berdesakan selama perjalanan. Walau dilengkapi pendingin ruangan, kereta terasa gerah karena jumlah penumpang jauh melampaui kapasitas angkut normal. Beginilah suasana di gerbong kereta listrik setiap hari, terutama di jam-jam sibuk saat gelombang perpindahan massa terjadi. Pas di dalam gimana keadaannya ceritain? Pepes banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pepes tuh gimana pepes? Pepes maksudnya? Nggak bisa gerak. Udah pegangan aja udah nggak jatuh ya? Iya. Tiap hari kayak gitu? Tiap hari. Kalau pagi jam 6, jam 7 itu penuh, kalau sore jam pulang kantor jam 4, jam 6 itu penuh. Desakan atau? Banget. Setiap hari? Iya, setiap hari. Dalam satu hari, kami itu mengoperasionalkan 884 perjalanan kereta api. Secara bertahap nanti, sampai dengan akhir tahun ini, di bulan Desember, kita akan operasionalkan 982 perjalanan. Artinya apa? Ini masih ada kurang lebih 90 lebih perjalanan yang mau kita tambah di semua relasi. Pukul 8.30 pagi di stasiun Tanah Abang, penumpang membludak memenuhi peron. Banyak usaha sebenarnya dilakukan untuk mengatasi penumpukan penumpang. Tak kurang dari 100 hingga 150 unit KRL dibeli setiap tahun demi menambah jumlah armada. Namun setiap tahun pula jumlah penumpang terus bertambah. Data PT KCJ mencatat setiap tahun rata-rata penumpang KRL bertambah sebesar 30%. Lalu, bagaimana mengatasi semua ini? Darmaning Tias, seorang pengamat transportasi publik, mengungkapkan masalah utama yang dihadapi komuter lain.
Saya kira kendala dari kereta api bukan pada penambahan sarananya, karena kalau penambahan mungkin PT Kereta Api mampu, atau kalau perlu juga pemerintah memberikan subsidi, tetapi justru pada persimpangan sebidang. Artinya bisa saja, Seperti ini ya Pak ya? ya, jadi bisa saja headway kereta satu dengan kereta berikutnya itu 5 menit sekali. Tetapi dapat dipastikan kalau itu berjalan 5 menit sekali, persimpangan sebidang itu akan tutup selamanya dan itu berdampak pada kemacetan sepanjang jalan. Karena itu saya kira yang harus dipecahkan adalah bagaimana mengatasi persimpangan sebidang ini. Seandainya belum terlanjur dibangun flyover, sebetulnya yang ideal adalah keretanya itu dibikin elevated, seperti yang kita lihat dari Cikini sampai ke kota. Tetapi karena sekarang sudah banyak flyover dan itu kosnya mahal, juga pembongkarannya mungkin juga memerlukan waktu, meskipun secara teknologi sekarang mudah, tetapi kosnya mahal, maka tampaknya agak sulit dibangun elevated. Tetapi itu tergantung pada pilihan pemerintah.